Terus pas aku SMA itu kan ibu aku meninggal. Nah pas ibu aku meninggal, aku ngerasa sosok ibu aku tuh ada di nenek gitu. Jadi makanya nenek itu spesial banget buat aku. Kalau ngomongin soal nenek Melo karena usianya udah nggak muda lagi dan emang deket gitu sama aku. Jujur 3 anak tuh deket-deket capek banget. Dan kadang-kadang aku suka nangis gitu, kayak nangis, aduh ya Allah capek banget ya jadi gue. Cuman gimana caranya biar ya coba besok aku harus ngapain nih biar aku nge-recharge lagi nih energi aku, biar aku tuh senang lagi, biar aku nih bisa ibaratnya tetap moodnya bagus buat anak-anak aku lakuin. Aku punya cita-cita yang mungkin belum tercapai. Aku pengen jadi lawyer, tapi tapi fokus di bidang perempuan. Jadi semoga ya Allah, semoga. Sekarang aku lagi kuliah Kak. Oh gitu. Lagi kuliah hukum, jadi mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Dan cita-cita aku cepat terwujud. Hai Besti, welcome back to Bianes sama aku Gesa Dika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini kita kedatangan sosok perempuan hebat yang punya cerita inspiratif buat kita semua. Langsung aja kita sambut Cut Intan. Hai, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Baik. Makasih lah udah datang ke sini, mau ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Iya. Di Bianes. Mungkin ada beberapa bestie yang sempat mengikuti perjalanan hidup kamu ya. Sekarang aku lihat kamu tuh mulai aktif bikin konten di sosial media. Boleh cerita nggak gimana rasanya sekarang bisa dikenal banyak orang dan tumbuh jadi sosok orang yang jauh lebih percaya diri? Sekarang tuh kebetulan aku kan habis melewati banyak hal dalam hidup aku. Jadi ada di titik saat ini aku ngerasa seneng dan aku ngerasa banyak banget orang-orang yang support aku. Jadi aku ngerasa lebih lega aja saat ini gitu. Nah iya tuh banyak orang yang support kamu sekarang ya. Maksudnya kamu pasti merasa banyak yang ditemani, banyak masukan-masukan. Apa sih yang kamu rasain ketika kamu melewati masalah itu dan yang datang tuh banyak yang mensupport kamu, banyak nemenin kamu gitu? Yang aku rasain sih seneng sih Kak. Lebih ke aku punya banyak orang-orang dan di lingkungan yang positif yang terus bisa membawa diri aku ke Intan yang lebih baik gitu. Jadi kamu merasakan juga dengan orang-orang di sekitar kamu yang lebih positif, kamu juga terbawa lebih positif lagi. Iya benar. Jadi memang sebenarnya kan ada hal-hal berat dalam hidup aku yang pernah aku lalui. Jadi dengan aku dipertemukannya dengan orang-orang yang lebih positif, lingkungan yang lebih baik, aku ngerasa diri aku untuk grow up tuh lebih disupport gitu. Jadi lebih punya semangat aja sendiri gitu. Tapi ada nggak sih yang memanfaatkan misalnya kamu ngalamin masalah nih, ada yang positif ngasih tahu kamu, ada nggak yang memberikan advice yang kurang baik ke kamu gitu? Kalau advice kurang baik ke aku sih sebenarnya sih jadi gini ya Kak, kadang-kadang tuh dalam hidup aku tuh ada hal-hal yang di luar kendali aku dan di dalam kendali aku. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin di luar kendali aku, yang mungkin kayak contohnya komentar dari orang atau apapun itu tentang pendapat yang menurut aku tidak baik, aku berhak untuk bisa aku terima atau tidak gitu. Karena itu kan di luar yang bisa aku kendalikan gitu. Jadi selama hal itu positif, hal itu baik, aku selalu mencoba untuk aku terapkan dalam hidup aku, tapi tetap aku pilih-pilih gitu. Tapi aku pengen tahu deh, setelah kamu melalui masalah kamu, gimana caranya kamu bisa bangkit lagi? Apa yang membuat kamu bangkit lagi? Yang membuat aku bangkit lagi itu sejujurnya sih mungkin anak-anak aku ya Kak. Karena kan aku ngerasa anak-anak aku saat ini menjadi sumber kebahagiaan aku gitu, menjadi sumber semangat aku untuk aku bisa ngejalanin hari-hari. Karena aku yang mungkin anak-anak aku punya itu kayak aku gitu. Jadi mereka harus bisa sampai kapanpun ngelihat aku tuh senang gitu, ngelihat aku bisa terus tetap semangat untuk mereka juga gitu. Tapi waktu kamu dalam masalah, maaf ya gitu, maksudnya kamu ngeliatin gak kesedihan kamu ke anak-anak? Atau kamu kalau lagi sedih gak mau depan anak-anak? Nggak mau depan anak-anak kalau lagi sedih. Cuman emang beberapa waktu kadang-kadang di momen-momen tertentu pasti anak-anak notice kan kita lagi sedih gitu. Tapi alhamdulillahnya ya anak pertama aku nih Kak, Afkar itu tuh
dia tuh nice banget. Jadi kayak kalau aku lagi sedih, apapun alasan aku sedih itu dia selalu nanya kayak, "Mama sedih ya?" Ya Terus Allah. "Mama mau dong abang peluk," Ya gitu, Allah. dicium. Kadang-kadang kayak, ya Allah ternyata anak aku nih nice banget ya. Aku bersyukur aja gitu. Allah anugerahkan aku anak-anak yang baik-baik, Amin. yang masya Allah banget perhatian ke ibunya gitu. Amin, amin, masya Allah. Merasa senang banget ya kalau punya anak yang bukan perhatian, care ke Iya benar. ibunya gitu. Jadi Walaupun kayak ibunya nggak merasa lebih lebih hangat aja diperhatiin, gitu ya. Kak. Karena punya anak-anak yang walaupun masih kecil tapi peka terhadap apa yang ibunya rasakan gitu. Ya, pasti kebahagiaan banget itu Iya. ya. Masya Allah ya Allah. Gue banyak yang bilang proses untuk sembuh itu pasti nggak bisa instan. Iya. Nah, buat kamu sendiri nih, proses untuk sembuh seperti apa yang sedang kamu jalani? Mungkin kamu lebih suka alihkan ke olahraga atau aktivitas lain. Kalau proses untuk sembuh, sebenarnya obat dari rasa sakit apapun itu tuh adalah waktu ya Kak. Jadi nggak ada yang namanya sembuh dalam hitungan detik. Minimal orang tuh butuh waktu untuk dirinya sendiri untuk nge-recharge energinya gitu. Jadi menurut aku orang tuh nggak bisa dalam waktu cepat merasakan kebahagiaan setelah sakit gitu, nggak bisa. Memang harus ada proses-proses yang dia lewati gitu. Makanya dalam kehidupan aku nih, aku nggak memaksakan diri aku harus bisa bahagia langsung besok, aku harus senang. Jadi aku kasih space buat diri aku bisa ibaratnya bernafas dulu lah, bisa aku kasih waktu untuk diri aku tuh menelaah semua yang terjadi gitu. Aku kasih waktu diri aku untuk memahami perasaan aku dulu gitu, gimana sih langkah apa yang harus gue ambil ke depannya gitu. Jadi kadang-kadang aku nggak memaksakan aku harus langsung pulih cepat, tapi aku menikmati aja segala proses-proses yang aku alami gitu. Dijalanin aja gitu ya. Karena dijalanin kalau aja. dipaksain juga nggak mungkin mungkin sembuh bisa. bener-bener sembuh. Yang ada mungkin Iya, denial benar. jadinya, ya nggak sih? Iya benar-benar. Menurut kamu apa arti dari berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, artinya kita sudah mampu untuk bisa menerima lebih dan kekurangan dan kelebihan diri kita. Kita sudah bisa mungkin memaafkan ya kesalahan-kesalahan kita juga, karena sejatinya tuh mungkin orang yang paling bersalah sama diri kita tuh kadang-kadang diri kita sendiri Kak. Gimana Kayak misalnya nih, kita tuh terlalu, misalnya contohnya ya, kita terlalu menyakiti diri kita sendiri dengan harus bertahan di waktu yang lama dengan situasi yang tidak baik gitu, dengan hubungan yang tidak baik. Itu kan zolim sebenarnya ke diri sendiri. Tapi ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa akhirnya nggak apa-apa kok kemarin kita bertahan lama, tapi memang ada kebaikan lain yang mungkin esok hari ada buat kita gitu. Jadi kita sudah bisa mengikhlaskan, tidak menyesali waktu-waktu yang lalu gitu. Jadi ya sudah, sekarang kita fokus untuk ke depan bagaimana, untuk masa depan kita bagaimana. Jadi tidak menyesali yang sudah-sudah gitu. Oke, lebih menerima lah ya. Iya, lebih menerima, lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Sebelum kita ngobrol lebih banyak sama Cut Intan, kita lihat dulu TBH News berikut. Masya Allah, itu umroh. Kamu kapan itu umroh? Pas Ramadan. Ramadan kemarin? Iya, Masya sama Allah. nenek. Berdua sama nenek. Berdua sama nenek. Ya Allah. Itu jadi momen paling spesial sih buat aku sama nenek aku. Kamu dekat banget sama nenek kamu? Deket banget sama nenek aku karena nenek aku sama nenek itu tinggalnya dari aku SMP. Jadi waktu aku SMP itu kan orang tua aku tuh tugas ke kota lain. Nah, jadi aku tinggal sama nenek aku. Nah, di situ tuh aku ngerasa ada separuh ibu aku di nenek aku gitu. Karena terus pas aku SMA itu kan ibu aku meninggal. Nah, pas ibu aku meninggal, aku ngerasa sosok ibu aku tuh ada di nenek gitu. Jadi makanya nenek itu spesial banget buat aku. Kalau ngomongin soal nenek Melo, karena usianya udah nggak muda lagi dan emang deket gitu sama aku. Umur berapa nenek? Nenek tuh udah 70-an. 70-an. Iya. Kemarin tuh Masya Allah sehat ya. Masya Allah, alhamdulillah sehat. Karena semangatnya semangat untuk ibadahnya masih tinggi. Dan nenek itu orangnya
spesial banget gitu. Jadi setiap aku lahiran, aku kan anaknya 3 ya Kak. Jadi anak pertama aku, anak kedua aku, anak ketiga aku tuh selalu ditemenin sama nenek. Karena kan ibu aku udah gak ada. Jadi aku ngerasa ya kayak aku bilang tadi, nenek itu adalah sosok ibu bagi aku gitu. Makanya aku ngerasa punya bonding sendiri sama nenek yang deket banget gitu. Nenek tuh orangnya seperti apa sih buat kamu? Nenek itu sosok yang apa ya, positif banget, selalu bisa apa namanya, menenangkan aku dengan, sebenarnya bukan dengan wejangan beliau, tapi dengan daily aktivitasnya yang aku dengar dia cerita aja. Aku kan suka telepon sama nenek kan. Aku tanya, "Nek, hari ini masak apa?" Itu ngedengar itu aja tuh kayak rasanya udah, ya ampun, masih bisa dengar suara nenek. Kayak semoga nenek tuh terus usianya, Amin. maksudnya terus Allah beri kesehatan, Amin. usianya panjang, bisa terus ngelihat pertumbuhan aku dan anak-anak aku ke hal yang lebih baik. Aku pengen nenek bisa ngelihat mungkin aku bahagia suatu hari nanti gitu. Amin, pasti kamu bahagia. Suatu hari nanti akan ada waktu nenek juga sehat, panjang umur ya. Nenek jadi salah satu orang yang selalu mendengarkan curhatan kamu nggak? Iya, tapi kalau nenek sih sebenarnya aku tuh sering banget kan ngobrol sama nenek. Tapi ngobrol sama nenek selalu ngebahas tentang daily aja. Jadi kayak keseharian aku, nih masaknya apa, Intan ngapain hari ini, kayak gimana ya, kayak kita teleponan aja gitu sama nenek, cerita, nenek hari ini masaknya apa gitu, kegiatannya apa. Karena menurut aku kan sebenarnya banyak hal lain yang mungkin kayak ada problemnya tersendiri juga masalah aku nggak pernah untuk bisa aku ceritain ke nenek, karena menurut aku di usia nenek aku yang udah cukup renta, aku pengen beliau itu mendengar kebahagiaan aja. Aku pengen nenek aku tetap tidak khawatir dengan banyak hal tentang aku gitu. Jadi aku pengen nenek ini di sisa umurnya yang beliau ingat itu tentang kebahagiaannya aja gitu. Tapi maaf, soal kemarin masalah kamu nenek tahu? Nenek tahu, cuman aku bilang sama nenek kemarin, udah kita tutup buku aja masalah itu. Sekarang nenek gak usah khawatir lagi, aku sekarang udah cukup baik untuk bisa ngehandle masalah aku bilang. Pokoknya intinya kalau misalnya sama nenek juga, aku nggak mau nenek berat untuk ngebahas tentang itu gitu. Aku nggak mau nenek khawatir, jadi nenek nggak usah terlalu aku bebani dengan cerita-cerita aku tentang masalah itu. Jadi memang aku udah nggak pernah lagi ngebahas itu gitu. Udah berlalu Iya, aja. Sekarang berlalu kamu pengen aja. bagi nenek aja gitu ya. Bener. Apa nasihat nenek yang paling kamu ingat? Nasihat nenek yang paling aku ingat, ya aku kan bilang kan ke nenek, kalau misalnya kadang-kadang ya namanya orang tua pasti tanya kan, Intan kamu misalnya nanya lagi sedih atau gimana, terus kadang-kadang dia bilang, ya udah Nek, nggak usah kita bahas, ya udah ceritanya ke Allah aja katanya. Ya udah kamu curhatnya ke Allah aja, tempat yang paling tepat buat kamu ceritain sesuatu gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya bener juga sih, emang ya segimanapun kita tuh harus gimana ya Kak, terus bisa ngeluarin energi negatif atau positif dalam diri kita tuh harus kita, kayak rasa-rasa perasaan yang gak enak harus kita keluarkan kan. Diolah lagi gitu ya. Jadi kita harus ya pada tempatnya gitu. Jadi misalnya kayak kalau misalnya aku lagi ragu imannya, aku ke ustadz misalnya, terus aku misalnya lagi punya masalah sama hukum, aku ke lawyer aku gitu. Jadi ada topoksi masing-masing di dalam hidup ini. Jadi kadang-kadang jangan kita bebankan cerita kita gitu ke satu orang. Mana mungkin sih Kak, satu orang itu bisa nampung banyak, ibaratnya banyak, jadi banyak jadi banyak hal gitu. Gak mungkin juga satu orang gitu ya. Jadi memang menurut aku sih paling tepatnya adalah kita tuh tahu kemana harus arahnya kita pergi nih. Ketika kita ada problem, kita harus tahu nih, ini tepatnya ke siapa kita ngomong gitu. Jadi jangan satu orang dijadikan tempat buat semua masalah kita, itu nggak bisa. Itu orang yang denger juga ikutan pusing mungkin. Iya. Jadi kamu juga menempatkan lah ya, mana masalah mana kemana gitu, dan mengeluarkan sesuatu yang positif dan negatif di tempat yang seharusnya juga. Karena gitu. itu lebih lebih bisa. Karena kan ketika kita nih ketemu, misalnya kita sakit nih Kak, kita ke dokter, ya dokter akan kasih obat. Tapi kalau misalnya kita sakit terus kita ke lawyer nggak bisa kasih obat. Benar. Jadi maksud aku, ketika kita berada di dalam satu kondisi di mana kita menyadari apa yang salah dari gue, kita datang ke tempat yang sesuai dengan masalah kita gitu, kebutuhan kita. Jangan
apa ya namanya, menuangkan sesuatu itu ke tempat yang salah gitu. Mm-mm. Jadi emang lebih baik kita tidak terlalu banyak. Kalau aku sih sebenarnya orangnya bukannya tertutup banget sih Kak, lebih ke untuk menjaga aja sih, untuk tidak menyampaikan sesuatu hal itu kepada orang yang mungkin kalau aku cerita what Bisa jadi for salah gitu juga. ya, salah juga, terus nggak bukan nggak bisa membantu aku secara emosional sih, pasti secara emosional aku kan puas gitu, Heeh. tapi untuk solusinya itu nggak, tetap akan Nggak ada sulit dapat juga gitu. Jadi memang lebih baiknya ketika kita punya problem, punya kendala-kendala dalam satu hal tuh kita datang ke tempatnya langsung nih, ke pakarnya langsung, agar masalah kita tuh cepat gitu selesainya. Iya, iya. Nah sekarang ngomongin soal ibu, kamu kan single mom sekarang. Iya. Apa tantangan terbesar kamu menjadi single mom? Single mom. Jadi jujur berat ya Kak. Mm-mm. Anak aku tuh 3. Jadi aku tuh harus jadi Pasti berat. harus jadi apapun gitu buat anak aku. Satu orang yang perannya banyak. Di satu sisi aku harus kerja, di sisi lain aku harus jadi ibu, di sisi lain juga aku harus jadi ayah untuk mereka. Jadi memang banyak peran yang aku ambil sekarang, yang kadang-kadang tuh capek, pasti wajar banget capek. Cuman ya agak susah sih ngebagi waktunya jadinya. Jadi kadang-kadang aku ngerasa aduh, kayaknya gue energinya nih habis banget nih. Nah makanya kadang-kadang aku masih kayak, ya udah, kita hari ini gak usah ngapa-ngapain dulu, fokus dulu sama diri sendiri, kasih dulu waktu buat bernafas, ambil dulu segala apa namanya kesibukan tuh, coba stop dulu, rehat dulu nih, udah saatnya Intan rehat gitu. Jadi Iya. kadang-kadang emang aku masih ada di titik-titik tertentu, aku butuh waktu buat diri aku sendiri gitu. Karena biar nggak terlalu overwhelm banget juga, jadi kamu juga Iya, tahu menempatkan diri bener. kapan harus istirahat, kapan Iya. harus bekerja, dan itu butuh buat anak-anak juga, dan anak Bener. kamu 3 ya, masih pada Iya, kecil-kecil ya Masya Allah banget. kan. Jaraknya deket-deket juga, jadi Deket-deket. memang ekstra sih sebenarnya. Kamu pernah nggak di titik kalau di rumah kayak, ya Allah gue capek banget nih gitu, gue harus, kamu ngapain kalau lagi ngerasa tadi capek banget, selain kamu ya udah gue istirahat di rumah, selain itu kamu ngapain? Kalau lagi capek banget, Kayak kamu lagi capek banget, aku jadi ibu capek, aku kerja capek, pasti kan ada dong di titik itu kayak Iya. aduh pusing banget, capek banget gitu. aku lakuin apa yang aku suka aja sih. Jadi kalau misalnya, bohong nggak sih Kak kalau misalnya aku bilang aku nggak capek? Iya, 3 nggak anak, mungkin. nggak mungkin Nggak kan. mungkin. Jujur 3 anak tuh deket-deket capek banget. Iya. Dan kadang-kadang aku suka nangis gitu, kayak nangis, aduh ya Allah capek banget ya jadi gue. Cuman gimana caranya biar, ya coba besok aku harus ngapain nih biar aku nge-recharge lagi nih energi aku, biar aku tuh seneng lagi, biar aku nih bisa ibaratnya tetap moodnya bagus buat anak-anak aku. Aku lakuin, aku me time, jadi kayak ambil 1 hari itu buat aku. Oke. Kayak 1 hari ini mama mau treatment lah, ngelakuin apa yang aku suka, tiba-tiba aku balik lagi nih ke tempat latihan anggar, walaupun gak rutin tapi aku tetap ikut karena aku suka gitu. Oh kamu main anggar? Anggar, cuman Oh. nggak latihan rutin, tapi ketika aku mau aku latihan Karena itu gitu. yang kamu suka. Karena itu yang aku suka. Jadi kayak apa ya? Mungkin kita butuh nggak sih Kak? Benar. Kayak hal-hal yang kita senengin, kita lakuin buat Betul. nge-recharge energi kita gitu. Ya kadang kita ngurus anak aja gitu ya, tanpa ada masalah lain kan udah capek, mohon maaf, walaupun ada bantuan gitu ya, Iya. pasti kan ada, ya Allah gue capek gitu, apalagi kamu udah jadi single mom, kamu juga ada masalah-masalah yang diurusin, bekerja juga, ya wajar harus mengambil waktu sendiri, biar gitu karena anak tetap waras ya, nanti kalau Iya. kita stres sendiri, anak ikutan stres lebih kasihan lagi. Bener sih. Iya kan? Emang harus penting banget sih Kak. Iya, Me ya kan time sama diri sendiri. sama diri Maksudnya kayak sendiri. ada 1 hari minimal tuh kita buat diri sendiri dalam 1 minggu tuh, itu Iya. penting banget sih. Dan itu kan buat kebaikan kamu, Menjaga, kebaikan iya. anak-anak juga gitu, kewarasan Benar. diri sendiri juga, ya kan? Benar. 3 anak loh, 2 anak kita kadang suka, ya Allah gitu ya. 3 anak, aku tadi kaget 3 anak, wow gitu. Masya Bagaimana? Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya, tapi Zaya tuh lucu loh. Zaya tuh waktu itu memang kan tadinya kita nggak pengen, aku tadinya maunya cuma 2. Jadi nama anak aku tuh Artanzo Afkar Avicenna, Zahia Zara Zanjabila. Itu kayak udah A Z sebenarnya. Cuman tiba-tiba karena kan aku KB Ayudi kan Kak. Jadi pas lahir Zaya itu qadarullah ya, emang udah takdir Allah gitu, dia ada gitu. Kebobolan. Jadi kebobolan Ayudi. Cuman aku waktu itu memang awal-awal sempat agak goyang, kayak shock gitu. Kenapa ya, kenapa ya, kuat nggak ya, bisa nggak ya gitu. Tapi akhirnya
dengan kayak ya udah ini udah takdir Allah, ini udah jalannya, karena kan kita udah ikhtiar juga ya Kak untuk cuman 2, tapi ya udah aku jalanin. Akhirnya sekarang kayak ngelihat dia pulang ke rumah, ngelihat dia lucu, kayak aduh seneng Masya Allah. gitu, Umur Masya berapa Allah banget. Sekarang 9 bulan dia. 9 bulan. Itu lucu lagi banget. lucu-lucunya. Aku tuh kalau kadang-kadang kalau misalnya lagi capek banget di luar ngelihat dia, ya Allah Zea gemoy banget sih, lucu banget. Itu ya anak ya, kadang ketika kita capek tapi kalau keluar juga kangen pengen lihat anak. Justru Iya. pelipur kita juga anak gitu ya. Bener, Semua menjadi satu gitu. Ada momen lucu lain gak sih kalau sama anak-anak kayak tidur dempet-dempetan mungkin, atau ada yang lain, atau kebiasaan-kebiasaan lucu anak-anak apa? Tidur dempet-dempetan nih ya. Aku tuh kadang-kadang ngerasa kayak dikeroyok sama anak aku tuh tidur. 3 gimana tuh? Yang di kaki 1 lah, di sini 1, tiba-tiba di perut 1 kayak cuman ya sudahlah, mungkin itu nanti suatu hari nanti akan aku rindukan. Benar. Jadi aku juga enjoy aja, nggak apa-apa deh. Di antara Mama bertiga, sekarang diimpit-impitin dulu. tapi nikmat ya itu ya. Antara nikmat sama sakit badan memang sih ya, tapi nikmat juga. Di antara bertiga ini ada lagi kelakuan-kelakuan lucu apa nih? Kelakuan lucu, aku tuh selalu ngerasa kayak apa ya namanya, misalnya nih aku bilang sama anak aku kan super nurut banget ya Kak. Masya Allah. Misal kayak aku bilang, sudah ya mainnya ya, itu bener-bener langsung dimatiin. Udah, aku tuh ngerasa kayak, aduh, ada juga anak kayak gini ya, kayak yang cowok juga. Yang cowok juga. Jadi mereka tuh kayak saling gitu. Nah terus kadang-kadang Masya kalau Allah. misal, tapi ada uniknya Kak, kadang-kadang kalau misal dia lagi nggak mau aku bilang udahan mainnya, itu kadang-kadang suka nggak denger. Pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak denger, jadi kayak pura-pura nggak denger nih. Terus kayak aku datengin, dengar nggak mama ngomong barusan? Mama ngomong apa barusan? Kayak itu sih yang ada anak kecil nih lucu banget kayak gini gitu. Tapi kalau dia nggak mau, tapi nurut semuanya. Nurut, Masya Allahnya baik gitu ya Kak. Jadi Masya nggak kalau dibilang tantrum ya pasti ada ya. Cuman Iyalah, nama anak kecil ya. anak-anak aku tuh kayak aku ngerasa pengertian banget gitu. Jadi kayak mungkin udah Allah takdirkan mereka jadi anak-anak yang Rezeki baik kamu. ya. Masya Allah banget. Masya Allah. Kamu ibu yang galak nggak, atau yang suka nyap-nyap nggak? Kadang-kadang Ada. ada sih kadang-kadang. Cuman ya lebih ke kalau misalnya dibilang langsung nurut sih aku jarang sih. Bentuknya juga lemah lembut begini kayaknya ini udah Aduh. gitu. Kalau kita kan kadang suka ada dari nada sini ke sini gitu. ke sini gitu. Ada tahapannya gitu ya. Masya Allah. Tapi mereka tuh ini loh Kak, kayak apa ya namanya? Kok dibilang karena jaraknya deket kali ya. Jadi tuh kalau main tuh kayak temen banget gitu. Iya. Jadi saling apa ya, kayak usia sebaya sih. Jadi nyambung kalau main, bisa Nyambung main kalau bareng, bisa main gitu. bareng. Itu tuh yang ngebantu aku banget kayak jadi nggak terlalu mesti harus 24 jam aku temenin gitu. Kadang-kadang kita lagi, misalnya aku lagi ngapain, dia lagi main, masih oke gitu, anteng gitu. Lucu banget. Seperti apa sih kedekatan Cut Intan dan anak-anak? Ini kita ada fotonya. Ya Allah. Itu pertama kali tuh dia berenang. Tapi dia waktu itu takut air. Ya Allah, lucunya. Ini bulat banget ya. Dikasih makan apa kalau boleh tahu di rumah? Masya Allah. Iya, dia termasuk yang dari 3 anak-anak aku, Zea anak terakhir tuh yang paling bulat sih Paling Kak. bulat. Lucu Dulu banget. Afkar tuh mirip berat badannya sama Zea, hampir, cuman lebih besar Zea kayaknya. Jadi cowok, cewek, cowok, cewek. Iya. Ya Allah, lucu banget. Ini anak cewek sama cowok suka berantem nggak? Suka berantem jarang sih sebenarnya, cuman kadang-kadang ngambek-ngambekan aja. Iseng nggak kakaknya ke adik ceweknya? Yang cewek sih lebih iseng. Oh iya. Iya, karena Afkar nih anak pertama ini apa ya namanya, kayak dia tuh mengayomi banget adiknya gitu loh Kak. Jadi dia justru adiknya nih kadang-kadang tiba-tiba ke aku bilang, abang tuh gitu ngadu. Malah adiknya. Iya, ngadu kayak kenapa? Ternyata mainan adiknya lagi dimainin abangnya, tapi adiknya nggak mau minta ke abangnya, bilangnya ke mamanya gitu. Jadi lewat langsung nih bosnya, dia tahu gitu. Lucu banget. Iya, jadi ya seru lah. Oke, ini My Sweetheart, caption dari foto kamu yang diunggah tadi. Apa sih arti anak-anak buat kamu? Arti anak-anak buat aku, mungkin bukan arti anak-anak buat aku sih Kak, lebih ke aku tuh sekarang tuh jadi dunianya anak-anak. Jadi aku ngerasa aku adalah dunianya mereka. Jadi sebisa mungkin aku harus tetap sehat, harus tetap kuat untuk mereka, dan aku harus tetap menjadi ibu yang selalu berusaha lebih baik daripada kemarin untuk mereka gitu. Karena apa ya, anak-anak ini kan
mungkin bisa dibilang beda mungkin sama anak-anak lain kan, tidak lengkap orang tuanya, maksudnya tidak bersama. Jadi aku harus bisa semaksimal mungkin tuh ngebuat situasi yang sebenarnya nggak enak ini jadi tetap diterima anak-anakku tuh tetap baik gitu, tetap bisa anak-anak ini tetap ngerasa nggak ada yang kurang dari mereka. Itu tantangan besar banget sebenarnya, cuman aku terus berupaya untuk bisa menjadi lengkap buat mereka. Itu sulit sih, tapi aku terus tetap saat hari ini juga, besok aku terus bisa kayak mencoba untuk lebih baik, mencoba untuk lengkap untuk mereka gitu. Pasti bisa ya. Bisa, bismillah. Bismillah, pasti bisa. Ya Allah. Kita kadang-kadang masuk kesel ketondong kalau dengar cerita orang. Jangan ngerekam gue, nanti gue nangis, malah gue yang nangis nanti. Ya Allah. Bentar ya. Jangan di ini. Apa kebahagiaan paling sederhana yang kamu dapat dari peran kamu sebagai seorang ibu? Kebahagiaan paling sederhana yang aku dapat dari peran seorang ibu, aku tuh seneng banget kalau aku pulang nih Kak, capek banget. Itu tuh anak-anak aku selalu keluar nyambut aku, selalu. Lucu banget. Jadi mereka tuh selalu nungguin. Makanya aku kadang-kadang ada kayak kalau di jalan macet itu kepikirannya anak-anak pasti nungguin nih gitu. Jadi mereka tuh selalu menyambut aku dengan kayak mama ya gitu. Allah, Tuh aku seneng banget, kayak ada kebahagiaan tersendiri aja dalam hati aku karena aku ditungguin dan itu disambut banget ya? Disambut dengan sangat gembira. Terus suka nanyain gini, mama bawa hadiah enggak gitu. Kadang-kadang walaupun hal kecil banget kayak aku beliin donat atau apa, itu mereka udah seneng banget, happy-nya Masya Allah. Karena mungkin anak kedua aku ya terutama tuh suka banget dikasih hadiah kecil-kecil gitu. Jadi kayak dia tuh selalu nungguin gitu. Dia tuh selalu kayak kadang-kadang dia juga loh Kak ngadiin aku tadi sebelum kesini sama dia hadiahin bunga. Ya Allah, lucu banget. Bunga, dia metik bunga di jalan Allah gitu. Jadi kan aku anterin dia ke rumah teman aku, terus dia tuh metik-metik bunga, terus ini buat mama. Ya Allah, lucu banget. Sweet banget anak kamu loh. Iya, makanya aku tuh ngerasa kayak seneng aja gitu Kak. Ada hal-hal yang kebahagiaan kecil di anak-anak aku nih yang bisa membuat aku tuh terus bersyukur, terus ngerasa kayak Masya Allah banget ya mereka gitu. Kamu merasa disayang banget sama anak-anak, dia kan hangat banget, dicintai anak-anak banget. Tuh nggak tahu kenapa ya, tapi mereka kayak peka banget gitu sama apa yang aku alami, mungkin apa yang aku rasain, tapi memang nggak berbicara secara langsung, tapi apa yang mereka kayak lakuin, hal-hal kecil itu ngebuat semangat aku tuh kembali gitu, kayak wah gue nggak boleh nih berlarut-larut, anak-anak gue aja nih support gue gitu. Maksudnya ini kayak mama kenapa sedih, mama abang peluk ya, terus kayak aduh pokoknya gue harus lebih semangat, gue harus bisa. Ini anak-anak gue aja nih mau loh nyemangatin gue, masa gue harus terus berlarut-larut dalam kesedihan, kan gak lucu gitu. Jadi karena mereka ada untuk support aku jadi lebih semangat aja gitu Kak ngejalanin hari-harinya. Tapi pernah gak sih kamu ngerasain overwhelm kalau ngeliat anak-anak padahal kayak lagi gak ada apa-apa tapi kayak sedih aja gitu? Pernah banget. Dan mungkin sering ya, aku kayak di satu sisi tuh aku ngelihat umur aku 24, anak aku 3, terus kayak sedih aja sih kadang-kadang. Cuman berusaha untuk ya udahlah, ini apa yang kamu pikirin terbaik nih, gue nggak boleh, maksudnya ada aja kadang-kadang hal-hal yang kayak khawatir gitu Kak, khawatir untuk masa depan anak-anak ini. Karena kan aku sendiri, aku tuh kadang-kadang bukan yang nggak bersyukur, tapi lebih ke bisa nggak ya gitu. Bisa nggak ya gue coba deh pikir 5 tahun lagi gimana, 10 tahun lagi gimana. Makanya kadang-kadang aku nggak mau pikirin Kak, jadi kayak aku jalanin aja. Kalau nggak stres jadinya. Kalau nggak stres, karena aku kalau memikirkan kayak gitu aku jadi takut gitu loh Kak. Sama. Jadi kayak aduh jangan gue pikirin, yang ada stres sendiri. Kalau kejauhan jadi stres sendiri ya. Jadi mending aku jalanin aja, aku happy. Tapi kadang-kadang ya nggak bisa tutupin pikiran-pikiran kayak gitu tuh menghantui aja gitu Kak. Benar. Kalau kita lagi ngelihat anak-anak tuh kayak waduh kecil-kecil nanti gimana ya gitu. Nanti gimana ya, cuman aku jalanin aja, semoga Allah mudahkan aja. Amin. Berarti kamu suka mikir kayak gitu juga, kayak panjang ke depan ini gimana ya, iya pasti 5 tahun gimana, 10 worry tahun aja gimana, worry gitu. Biasanya kamu ngapain kalau kamu lagi ngerasa khawatir itu, pikiran itu datang, kamu ngapain? Ya aku berusaha buat mengisi diri aku, kalau nggak apa-apa ini bisa kok, udah nggak usah dipikirin, jalanin aja. Jadi aku terus berusaha untuk kayak ya udah, besok yang penting harus ada sesuatu yang gue lakuin lebih baik daripada kemarin aja gitu. Jalanin aja, jangan terlalu aku pikirin. Jadi aku nggak mau
pikiran-pikiran itu tuh membuat aku akhirnya down gitu loh Kak. Jadinya aku justru apa yang aku khawatirkan itu terjadi gitu karena pikiran aku itu. Jadi lebih baik aku menjalani aja dengan ya melakukan hal-hal yang lebih baik gitu, yang bisa membuat aku senang aja gitu. Dan berpikir lebih positif lagi. Ini maaf banget ya Intan, tapi namanya anak pasti kan suka kepo sama sesuatu. Pernah nggak sih anak-anak nanyain ayahnya? Pernah nanyain, sering. Sering. Tapi aku sebisa mungkin kayak menjelaskan dengan apa ya, mungkin aku masih banyak kurangnya untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi aku sebisa mungkin bilang ke anak-anak kalau ayah lagi sekolah, Abi lagi sekolah, aku bilang gitu. Abi lagi sekolah, kapan sih Abi pulang? Iya nanti sabar ya. Cuman memang mungkin kan kita udah nggak bareng-bareng, sekarang udah divorce kan, masih dalam proses tapi mengarah ke sana. Cuman memang apa ya namanya, tantangan aku tuh untuk nanti bisa ngejelasin saat udah nggak serumah itu gimana pas dia udah bebas gitu. Tapi anak-anak aku kayaknya mereka nggak tahu sih, cuman ngerti aja gitu. Apa ya? Feeling aja gitu. Cuman kadang-kadang tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya anak gue ngerti sih gitu. Apa misalnya, apa dia nanya? Misalnya mama kenapa ya Abi nggak di sini lagi gitu, Abi udah nggak sayang ya sama kita. Kadang tuh pernah nanya gitu, cuman aku berusaha kayak enggak kok, aku bilang Abi lagi sekolah, Abi lagi belajar gitu. Aku berusaha, namanya anak ya Kak, mau bagaimanapun apapun yang terjadi mereka tuh tetap butuh sosok ayah yang baik ya untuk mereka. Jadi aku nggak mau dengan perilakunya mantan aku tuh membuat akhirnya mental anak-anak aku ini tidak stabil. Jadi aku sebisa mungkin Abinya orang yang sangat nice gitu. Nggak mau menjelekkan ini ya, sosok. Mendeskripsikan dia itu adalah sosok yang baik gitu. Nah nanti ketika mungkin nanti suatu hari nanti ada waktunya, mungkin anak-anak akan mengerti sendiri gitu. Tapi aku nggak mau sama sekali untuk bisa mendeskripsikan orang tuanya itu adalah orang tua yang buruk. Biarlah anak-anak aku yang memilih untuk berpendapat seperti apa nanti ke orang tuanya. Namun sekarang biar aja anak-anak tuh tahu kalau mereka ada ibu yang ibaratnya nggak menjelek-jelekan orang tuanya gitu. Iya, tetaplah kamu ngasih kata-kata atau mendeskripsikan bapaknya dengan baik lah ya gitu. Jadi nggak ada kata-kata jelek dari kamu gitu ya. Iya benar. Karena itu ngaruh ke mentalnya juga nanti kan. Aku sebenarnya aku lebih khawatir ke anak-anak ini tumbuh kembangnya ke depan nanti gimana gitu. Iya pasti. Kalau suatu saat dikasih lagi kesempatan untuk bertemu sama orang baru. Sekarang apa hal yang paling utama buat kamu ketika bertemu dengan seorang, atau mungkin apa yang kamu harapkan? Udah kepikiran ke situ belum? Sejujurnya sih nggak sama sekali ya, karena aku tuh cukup sibuk memikirkan diri aku sama anak-anak aku sekarang. Tapi kalau misalnya nanti suatu hari nanti ada Allah anugerahkan, ya pasti aku pengen dia sayang sama anak-anak, sayang sama aku gitu. Cuman nggak tahu sih Kak kapan waktunya dan siapa orangnya. Tapi semoga aja dia bisa nemenin aku sampai aku tua nanti. Amin. Ketika waktunya datang ya. Mungkin sekarang belum terlalu kepikiran kali ya. Pengen ngebebenah satu-satu dulu gitu. Karena aku ya. nggak mau memberikan luka aku untuk orang lain. Jadi biarlah aku dengan diri aku, dengan segala problem aku handle dulu sendiri. Nanti ketika aku sudah memang siap secara mental, sudah siap secara emosional untuk bisa berhubungan lagi sama orang baru, ya nggak membawa luka yang lama gitu ya. Ya nanti kita lihatlah ke depan gimana. Cuman untuk sekarang sih kayaknya ya nggak, aku memikirkan aku sama anak-anak aja dulu sih. Itu yang prioritas sekarang ya. Tadi soal perubahan hidup kamu udah kita bahas, soal anak juga udah. Sekarang gimana sama goals kamu ke depannya? Dari kamu sendiri udah ada plan belum sih, mau ngapain aja, atau tadi jalan dulu aja kayak sekarang gitu? Kalau goals aku ke depan sih, sebenarnya sih kalau ngomongin soal goals ke depan tuh aku tuh sekarang nih lagi berusaha untuk bisa menerapkan satu teori gitu kan dalam kehidupan aku. Jadi di mana orang ini kan ada kayak kebutuhannya dalam hidup kan untuk bisa dia mencapai sesuatu gitu. Jadi gimana cara dia memulai dari step by step hidupnya dia itu, apa yang harus dia lakukan, itu sih yang sekarang aku lagi proses untuk aku serap, aku terapkan dalam kehidupan aku agar tujuan aku nanti tercapai gitu. Karena aku punya cita-cita yang mungkin belum tercapai. Aku pengen jadi
lawyer, pengen tapi jadi lawyer. iya, tapi di fokus di bidang perempuan. Jadi semoga ya Allah, semoga. Sekarang aku lagi Amin. kuliah Kak, Oh gitu. lagi kuliah hukum. Jadi mudah-mudahan cepat selesai dan Amin. cita-cita aku cepat terwujud. Aku pengen jadi lawyer. Iya. Amin, semoga Amin. cepet lulusnya berhasil, Amin. tercapai cita-citanya kamu ya. Masya Lalu kamu hebat banget loh. Semoga Allah selalu lindungi kamu dan anak-anak. Amin. Berikan Makasih. kebahagiaan. Makasih udah datang ke sini. Masih pakai ngobrol-ngobrol tapi udah habis waktunya, sayang banget. Iya, Masya Sehat Allah aku terus. juga terima kasih udah diberi kesempatan buat di sini kita Seneng ngobrol-ngobrol, banget loh, iya loh. sharing-sharing. Makasih banyak ya. Sehat Iya, terus, sama-sama. bahagia terus. Allah lindungi selalu. Amin, Sukses Masya terus Allah. pokoknya. Cepat lulus, semoga jadi orang sukses. Amin. Tercapai Masya Allah. cita-citanya. Makasih banget. Dan makasih juga Besti. Dan bilang baiknya di yang buruknya jangan lupa like, share, subscribe semua sosial media Bon Lifetime. Bye Besti. Bye.